Ketangguhan pasukan khusus TNI sudah diakui dunia militer internasional. Kehebatan mereka berhasil memukau tentara asing, bahkan tak sedikit ingin berguru dengan pasukan elit TNI. Saking ketatnya penjagaan wilayah NKRI, TNI membentuk beberapa kelompok pasukan khusus yang berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mari kita mulai dari Angkatan Darat. Pasukan khususnya yang disebut Baret Merah sangat populer di dunia. Pasukan elit dari Matra Darat bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus. Pasukan ini memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, pengintaian, menembak dengan tepat, dan anti-teror. Kopassus dibentuk untuk berperang dan menjaga keutuhan kedaulatan negara. Seluruh tugas yang dijalankan satuan ini bersifat rahasia, termasuk menyoal latihan berat yang sebagian besar tidak dipublikasikan agar tak diketahui musuh. Ya, keberadaan Kopassus sukses menjalankan segala misi rahasia dan tugas-tugas berat. Beberapa operasi yang pernah dilakukan oleh Kopassus antara lain sukses dalam operasi penumpasan DITII, operasi militer PRRI Permesta, G30 SPKI, operasi Trikora, Operasi Dwikora, Operasi Seroja di Timor Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang, Thailand, ikut berpartisipasi dalam pembebasan sandera di kapal motor Sinar Kudus yang disandra di Somalia, dan masih banyak lagi operasi lainnya yang sudah ditangani Kopassus. Di Matra Udara juga memiliki korps pasukan khusus yang dibentuk TNI Angkatan Udara, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat. Satuan yang dikenal sebagai Korps Baret Jingga ini punya prajurit yang telah lolos kualifikasi satuan tempur darat dengan keahlian di 3 matra, baik di darat, udara, dan laut. Kopasgat bertanggung jawab dalam mempertahankan dan melindungi negeri dari ancaman dan gangguan asing yang mencoba cari perkara ataupun berbuat huru-hara di Indonesia. Ya, dengan demikian Kopasgat harus siap diterjunkan di mana saja. Selain di kota, penempatan tugas prajurit juga diturunkan di hutan, rawa, sungai, dan laut. Kopasgat sanggup menangani pembajakan udara maupun pembebasan sandera di dalam pesawat. Satuan ini diterjunkan untuk bisa menyusup ke wilayah musuh dan mengumpulkan data intelijen. Selain itu, Kopasgat juga diberi tugas tambahan, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara OP3U untuk merebut dan mempertahankan pangkalan serta menyiapkan pendaratan pesawat beserta penerjun pasukan. Selanjutnya, pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu saja harus punya banyak pasukan yang bertugas menjaga pertahanan wilayah laut NKRI. Maka dibentuklah Komando Pasukan Katak Kopaska. Kopaska dijuluki sebagai hantu laut karena kemampuan prajuritnya berenang dari tengah laut hingga menuju pinggir pantai tanpa bantuan oksigen. Ya, pelatihan semacam inilah salah satu paling mematikan bagi anggota Kopaska. Ketangguhan pasukan elit Matra Laut ini sangat disegani oleh negara-negara asing. Seluruh teknik bawah laut dikuasai, mulai dari menyelam, menjinakkan ranjau, penyelamatan laut dalam, termasuk juga penyerbuan dalam laut. Kopaska mengemban tugas operasi rahasia seperti operasi amfibi, operasi khusus, dan operasi dukungan lainnya dalam memperlancar operasi TNI Angkatan Laut. Nah, sejak dibentuk pada tahun 1962 oleh Presiden Soekarno, kehadirannya mendapat jempol setelah berhasil membantu menyelesaikan masalah Irian Jaya. Saat pembentukan pasukan, tugas dari Kopaska berupa sabotase rahasia kapal lawan dan pangkalan musuh, penghancuran instalasi bawah air, dan pengintaian.
Masih dari Matra Laut, Batalion Intai Amfibi Yontaifib juga termasuk satuan elit Korps Marinir yang beroperasi sebagai pasukan pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Tidak mudah untuk bisa menjadi bagian dari prajurit Yontaifib. Anggota Yontaifib diseleksi ketat, di mana para calon personilnya harus bisa memenuhi persyaratan berupa mental, fisik, kesehatan, ditambah telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Ya, sama halnya Kopaska karena ditugaskan menjaga pertahanan marinir, maka salah satu program latihan bagi calon prajurit pendidikan Intai Amfibi, ya tentu saja berenang. Pelatihan berenang yang dilakukan mereka tidak biasa. Tangan dan kaki para calon prajurit harus terikat, lalu berenang sejauh 3 km. Akan ketahuan siapa yang bertahan dengan fisik mumpuni, sementara yang gagal langsung dinyatakan tidak lolos. Nah, bagi yang lolos akan diseleksi lagi sebagai prajurit terbaik untuk masuk dalam pasukan lebih elit lagi dari TNI Angkatan Laut, yaitu Denjaka. Berikutnya ini nih yang aku sebut tadi. Pasukan elit TNI Angkatan Laut Detasemen Jalamangkara atau disebut Denjaka. Detasemen yang memang dikhususkan untuk satuan anti-teror khusus beroperasi di wilayah laut. So, seluruh anggota yang berhasil jadi bagian dari pasukan ini harus mampu menyelesaikan pendidikan yang bernama PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut selama 6 bulan. Nah, disinilah ratusan prajurit yang tadinya begitu excited mengikuti pendidikan, perlahan akan menyerah dengan pelatihan yang dinilai sangat berat, dan kemungkinan hanya sekitar 50 personil saja yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Salah satu latihan yang paling berat yang diadakan di Banyuwangi. Bayangin deh, setiap prajurit diikat kaki dan tangannya, kemudian dibuang ke dalam laut. Mereka lalu diminta bertahan hidup dan harus bisa meloloskan diri. Tak ada bekal apapun, tahan lapar dan minum saat berlatih di dalam hutan. Termasuk sulit dilakukan untuk personil yang lemah fisik. Terhitung selama 3 hari 3 malam, para prajurit tidur di tengah hutan rimba. Enaknya ya setelah resmi dinyatakan lulus, barulah mereka bisa mendapatkan baret ungu. Dibentuk pada 13 November tahun 1984 atas instruksi Panglima TNI, pasukan elit ini awalnya diberi nama Pasukan Khusus Angkatan Laut Pasuslah, yang bertugas menanggulangi segala bentuk ancaman di perairan Indonesia. Saking hebatnya mereka yang berhasil lolos, satu anggota Denjaka disebut setara dengan 120 prajurit. Wah, sangar betul ya. Terakhir ada Peleton Intai Tempur atau Tontaipur. Pasukan yang berkualifikasi intelijen tempur Kostrad yang telah diberi syarat kualifikasi cukup tinggi untuk bisa jadi bagian dari pasukan siluman Kostrad. Hanya 500 prajurit yang bisa lulus. Tontaipur berada di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, sengaja dibentuk untuk operasi militer di segala medan, seperti laut, hutan, gunung, rawa hingga masuk perkotaan. Maka seluruh prajurit Tontaipur dibekali senjata seperti senapan, pistol, sniper termasuk juga jarum beracun. Tontaipur dilatih khusus untuk menguasai kemampuan darat, laut, dan udara. Semua latihan mereka bertujuan untuk bisa menguji kemampuan personil agar efektif di medan tempur. Mereka latihan di markas-markas pasukan elit yang dimiliki TNI. Dan lagi-lagi tak boleh disaksikan umum alias dirahasiakan. Wow, kemampuan pasukan khusus TNI benar-benar top ya. Kalau kamu bercita-cita jadi personil pasukan khusus TNI, satuan mana nih yang pengen banget kamu daftari?